Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih di kasus Pina Cirebon. Dan berikut adalah ada pemberitaan hangat di mana saat dokter melakukan visum terhadap jenazah Pina Cirebon ditemukan darah di alat vitalnya. Kondisi darahnya berwarna merah segar, encer tanpa disertai adanya gumpalan jaringan. Nah, hal itu terungkap di dalam persidangan terpidana kasus Pina Cirebon dan Eki pada 2016 silam. Lalu tersiarlah kabar bahwa Pina Cirebon mengalami pemerkosaan oleh pelaku. Namun sampai saat ini tak pernah diperiksa sperma di tubuh korban milik siapa. Namun teman dekat Pina, Arsita Dewi alias Pina Cirebon mengungkapkan fakta lain, yaitu Widiasari, teman Pina Cirebon, mengatakan bahwa korban sedang head saat hari kematiannya, yaitu Sabtu 27 Agustus 2016. Menurut Widya, Pina sempat membeli 2 pembalut dan 2 mie goreng saat bersama teman dekatnya. Peristiwa itu sebelum Pina bertemu pacarnya Eki. Fakta itu berbeda dengan putusan persidangan. Pina dibunuh dan diperkaos oleh para pelaku di belakang showroom seberang SMPN 11 Cirebon. Nah, pada hasil otopsi terhadap jasad Pina juga ditemukan adanya sperma di kemaluan almarhum. Namun sperma itu tidak ditelusuri milik siapa, apakah pelaku pemerkosaan atau orang lain. Tak hanya itu, hasil visum juga menyatakan bahwa dari kemaluan Pina keluar darah segar. Nah, hal itu juga diungkap oleh pemandi jenazah Pina. Hal itu sempat jadi pertanyaan, apakah darah tersebut merupakan menstruasi atau yang lainnya. Dan berikut adalah penjelasan dari kuasa hukum Mega dan Widi. Yuk kita simak videonya. Let's go. Iya Kak, silakan. Diawali dengan adanya 2 orang perempuan yang bernama Mega dengan Widi. Iya. Ya. Nah, satu hari atau malam tadi kalau tidak salah itu, mereka nelpon saya. Saya bilang Bang Reza Indragiri ini sangat luar biasa karena di dalam keterangan saksi ini, kenapa saya bilang ini agak merubah pola pikir saya dalam peristiwa 2016. Karena ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Widi di dalam podcast tersebut yang menyampaikan bahwa jam 22 lebih, ya, lebih entah belasan menit, dia sempat berbicara atau menerima telepon dari almarhumah Vina pada tanggal 27 Agustus itu, kurang lebih atau bahkan lebih cenderung lebih dari jam 22 itu, Vina menelepon Widi. Ini penuturan Widi, ya. Iya. Yang menyatakan bahwa Pina menelepon, kemudian dia nyuruh pulang Pina, kan itu ya. Nah, tetapi situasi atau background, mungkinnya background suara di belakang Vina itu seolah-olah Vina ini lagi riang gembira. Tetapi kemudian belasan menit ke depan, tiba-tiba si almarhumah ini tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi. Kan begitu? Ya, tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi. Ini belasan menit loh, Kang. Belasan menit. Bukan jam-jam. Apalagi hari-hari, bukan ini karena memang waktu itu waktu kejadian, ya. Belasan menit tidak bisa lagi dihubungi. Kemudian setelah mereka terus mencoba menghubungi karena mereka ingin menyuruh Pina pulang, akhirnya yang HP-nya tadinya mati, kata Widi itu, tiba-tiba bisa lagi berdering, tetapi tidak diangkat. Kan itu. Nah, setelah jam 22 lebih puluhan menit, nah adalah diangkat, tetapi seorang laki-laki. Nah, cuman begitu dihalau-halau dan dicoba dihubungi oleh Widi, tidak menyahut. Tetapi beberapa saat kemudian si laki-laki itu bilang bahwa dia dari Polsek Talun. Nah, yang menyampaikan Ananda Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang membuat shock Widi dan Mega. Saya menyimpulkan dari waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega yang diberikan kepada saya keterangannya, berpikir saya kembali ke tahun 2016. Apakah iya pembunuhan itu dilakukan di tempat lain yang di dalam alur ceritanya kan di sebuah lokasi yang sepi lah begitu ya.
Kemudian dalam jangka waktu belasan menit, tiba-tiba si mayat bisa dipindahkan ke lokasi lain. Ya, cukup jauh kan begitu. Cukup jauh, dan situasinya rame. Waktu itu ada suara motor, ada suara orang ketawa-ketawa, kan sangat bertolak belakang dengan situasi yang digambarkan di dalam berita acara yang terjadi di tahun 2016. Ya, sehingga akhirnya saya sempat berpikir, ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh, dulu pernah menyampaikan ya Pak Suroto itu, bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kan itu, kecelakaan lah begitu. Nah, cuman pertanyaannya, kecelakaan ini adalah karena kecelakaan tunggal atau karena kecelakaan orang lain, kan gitu. Ya katakanlah kalau kita bilang tabrak lari lah atau apapun lah itu ya. Kan itu. Kemudian ada lagi poin yang saya tangkap itu dari apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah Widi, ya pada saat malam kejadian itu, si Vina ini meminjam bajunya Widi. Ini hal baru, Ya betul, dress hitam, kemudian ada rompi yang berwarna bunga-bunga agak-agak putih kan gitu ya. Kemudian memakai celana span pendek, yang punya Widi juga. Kemudian memakai sendalnya Widi yang warna krem. Nah itu ya. Nah kita mundur lagi ke belakang beberapa jam sebelum Vina meminjam bajunya Widi. Di sore harinya Vina ini sempat minjam uang ke Widi. Yang kata Widi itu Vina mau beli mie dengan, mohon maaf ya, pembalut. Nah, mau beli mie dengan pembalut. Artinya kalau kita berbicara tentang pembalut, itu berarti berbicara dengan ranah yang sensitif dari seorang perempuan. Ya. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Ibu Titin. Akang tahu ya Ibu Titin ya? Iya, Ibu Titin. Yang sejak awal memperjuangkan kebebasan daripada Saka Tatal. Iya. Ini saya sampai, mohon maaf ini, saya sampai merinding nih mendengar cerita Ibu Titin. Ibu Titin itu konsisten dari sejak awal, ya, pembelaan terhadap Saka Tatal, bahwa dia menyebutkan ini kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun Ibu Titin menyebut bahwa ini adalah korban pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, kemudian Ibu Titin, mohon maaf, ya, menyampaikan juga ke saya beberapa foto. Dan itu ada di saya sekarang fotonya. Dan beliau menyampaikan foto ini belum pernah diupload, belum pernah diperlihatkan di muka sidang sekalipun. Ada 2 foto yang membuat saya meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Titin tentang alur kejadiannya gitu ya. Bukan peristiwa pidana ini, bukan. Alur kejadian kematian ya. Kematian daripada Eki Vina. Pertama ada foto perempuan yang memakai kaos hitam dengan rompi putih-putih. Artinya kalau saya korelasikan foto itu dengan apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah meminjam bajunya Widi, itu cocok, sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya. Bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget. Hanya memakai celana dalam. Dan itu posisi foto diambil pada saat perempuan itu ada di rumah sakit. Bukan di lokasi, bukan di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit posisinya. Di rumah sakit. Nah, keterangan Ibu Titin itu lagi diobati, lagi dicek gitu ya. Nah, saya sempat bertanya, mohon maaf, Bu, ini foto laki-laki apa perempuan kan itu? Nah, Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina. Kok beda di selangkangannya kan itu? Mohon maaf ya, Itu seorang perempuan yang lagi memakai pembalut, kata Ibu Titin. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Titin bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Widi. Sorenya itu Vina meminjam uang 50 untuk membeli mie dan pembalut. Ya. Nah, kan begitu. Baik, bersesuaian, Kang. Sangat bersesuaian, ya.
Di satu sisi Widi menyampaikan bahwa Vina meminjam uang 50 untuk beli salah satu di antaranya pembalut. Kemudian di sisi lain Ibu Titin menjelaskan ke saya bahwa itu adalah seorang perempuan, foto perempuan ya, memakai celana dalam saja dan ada pembalutnya. Saya sambungkan dengan peristiwa bahwa Widi mencoba menghubungi Vina tetapi tidak pernah terkoneksi kan itu ya. Nah, beberapa belas menit, kemudian beberapa puluh menit ke depan ada kabar bahwa Vina kecelakaan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kalau begini kejadiannya ini benar kecelakaan. Di dalam foto yang disampaikan ke saya, itu celananya masih terpakai rapi. Gimana? Masih terpakai. Celana dalamnya itu masih terpakai rapi. Oke. Nah, logikanya, punten, logikanya, kalau memang perempuan itu atau Vina ini adalah korban ruda paksa, ya paling tidak celana dalamnya, paling tidak ini mohon maaf, melorot, tidak di tempatnya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali memakai celana dalam. Kan begitu. Ini rapi, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang merubah tempat lokasi celana itulah gitu ya. Nah, ini saya sehingga berpikir memang benar ini kecelakaan kan itu. Ya. Tetapi walau bagaimanapun juga cerita ini saya tetap berkeyakinan bahwa yang tahu peristiwa ini, yang harus mengungkap peristiwa ini adalah Rubiana.